hanya khusus-khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan Nggak grogi. ada ya. Tarik napas dulu, tarik napas. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, dan orang Kristen nggak membantah itu. Yesus memang utusan. Yesus itu diutus Bapa di surga. Nah, masalahnya begini. Fakta bahwa Yesus itu diutus Bapa di surga itu tidak membuktikan bahwa Muhammad itu nabi. Gitu loh. Muhammad itu tetap nabi-nabian, gitu. Jadi walaupun Yesus utusan, Islam itu tidak benar gitu loh. Tetap intinya Islam itu tidak dibenarkan gara-gara Yesus itu utusan. Muhammad itu faktanya tetap di dalam perspektif Yahudi maupun perspektif Kristen itu seorang nabi palsu. Si Syarif nggak lihat sini. Ustaz Syarif, coba lihat sini Ustaz Syarif. Gini, kita ngobrol lah, jangan liatin itu loh. Gini, coba kita yang ngobrol, jangan saya ngobrol dengan orang lain. Saya ngobrol dengan Ustaz Syarif saja. Gini, begini. Sedikit. Kan sudah saya akui bahwa Yesus itu utusan, betul? Dan semua orang Kristen memang mengakui itu. Oke? Sekarang gini. Begini. Muhammad itu diutus oleh yang mengutus Yesus nggak? Ya, karena Allah itu bukan manusia. Itu tertulis, Bang Edis, di bilangan 23. Sebentar, Ustaz Syarif. Apakah Muhammad itu diutus oleh Bapa yang mengutus Yesus? Ya Tuhan alam semesta. Bapa di surga. Bang Edis, Sebentar. Bang Edis, begini. Apakah Muhammad diutus oleh Bapa di surga? Beda. Nah, iya. Muhammad itu, sebentar. Muhammad itu tidak diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gini Bang Edis, coba di bilangan Muhammad 23. itu mengaku utusan dari Tuhan sesembahannya pagan Quraisy yang namanya Allah. Sekarang begini Bang Edis, Al-Quran datang itu pasti mengkoreksi kitab yang sebelumnya. Tidak mungkin Apa sekarang, yang dikoreksi? Contoh, yang dikoreksi apa? Sekarang begini Bang Edis, tidak mungkin yang dulu itu mengkoreksi yang baru. Di mana-mana yang baru pasti yang dulu mengkoreksi yang dulu. lalu. Oke. Tidak mungkin yang lebih dahulu mengkoreksi yang terkemudian gitu ya? Ya. Oke. Kalau uang palsu sama uang asli duluan mana datangnya? Bukan masalah uang palsu, uang asli. Intinya uang begini. Oke lah, gini aja. Biar kita nggak teori. Gini Ustaz Syarif. Biar kita nggak teori. Gini. Kalau misalnya Al-Quran itu mengkoreksi kitab-kitab terdahulu. Yang dikoreksi itu yang bagian mana coba? Ya perihal. Sekarang begini Bang Edis. Kan bingung kan? Sebentar dulu Ustaz Syarif, sabar pelan-pelan.
kita pengen nih, kita ini ngobrolnya nggak jadi omong kosong gitu loh. Yang dikoreksi itu apa? Coba sebutkan. Apa yang dikoreksi? Ya misal, kisah riwayat para nabi. Misalnya, contohnya. Oh, kisahnya Adam. Kenapa Kisahnya Adam itu? Nuh. Iya, Ya, nggak bukan itu gitu. Kasih contoh. Kasih contoh. Coba. Nah, sekarang begini aja. Kisahnya Yesus dengan Isa. Di Bible, Yesus itu kan lahir di kandang domba, di palungan. Betul nggak Bang Edis? Nah, tapi kalau di Al-Quran, itu kan Isa, putra Maryam, lahir di bawah pohon korma. Jadi dari sini pun sudah jelas. Berbeda. Cuma mengoreksi begitu. Saya menganggap itu satu tokoh yang sama, tapi versinya aja, kisahnya yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Jadi kalau di dalam Bible, Yesus itu disalibkan ya. Kemudian wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan itu semua. Ya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran datang nih dari Arab. Ya kan? Al-Quran datang dari Arab, tidak dari tempat kejadian, jauh juga rentang waktunya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya diganti oleh Allah jadi Yesus gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kalau di Al-Quran dijelaskan itu subihalahum. Jadi ada yang diserupakan di situ. Iya, berarti ada orang lain yang diserupakan wajahnya jadi wajahnya Yesus. Kalau di dalam tafsir para ulama itu dijelaskan, misal riwayat Ibnu Abbas itu muridnya yang paling muda. Ya, artinya ada orang lain, artinya ada orang lain yang bukan Yesus, lalu mukanya diganti jadi muka Yesus gitu. Ya, seperti itu. Nah, berarti Allah zolim dong. Enggak. Lalu kenapa dia mengganti muka orang? Karena dari ke-12 murid Yesus itu ada yang berkhianat. Di mana ayatnya dalam Quran? Ya kalau di Al-Quran nggak ada. Katanya tadi mengkoreksi, ini mengkoreksi Al-Quran. Gini, Ustaz Syarif, gini loh, begini Ustaz Syarif. Ya. Tadi Anda katakan Al-Quran itu mengkoreksi, betul? Betul. Terus yang barusan mengkoreksi Al-Quran atau Al-Congor? Kalau di tafsir Ibnu Katsir, tafsir itu Al-Quran bukan? Itu penjelasan. Al-Quran berarti nggak dipakai untuk menjelaskan? Dipakai. Terus di mana ayatnya bahwa itu muridnya Isa? Ayat per ayatnya itu supaya umat tidak begini loh Ustaz Syarif. Ada nggak narasi di dalam Al-Quran bahwa murid-murid Isa itu berkhianat? Ada nggak? Kalau di Al-Quran tidak ada, cuma terus kenapa Anda tambah-tambahi? Ya, Ibnu Katsir mengatakan dia mendengar kitabnya orang ini Ibnu Katsir kok. Jadi kitabnya orang Islam ini bukan Al-Quran, Ibnu Katsir. Al-Quran nggak berdaya. Sebentar, Ustaz Syarif. Mana lebih unggul, Ibnu Katsir apa Al-Quran? Ibnu Katsir itu cuma menjelaskan. Dari mana Ibnu Katsir dapat bahwa murid Isa berkhianat? Ya intinya kan katanya kitab menyempurnakan. Kitab mau mengoreksi, kitab menyempurnakan. Ternyata yang menyempurnakan Ibnu Katsir kok. Ini gimana? Al-Quran memperdaya gunakan Al-Quran. Tapi yang orang Islam pakai itu kitab Ibnu Katsir, kitab ulama, kitab karangan ini, kitab karangan itu. Di Quran mana ada murid Isa berkhianat tuh? Di Quran mana? Benar Bang Edis. Ini maksudnya kan begini, kok di Bilangan 23 ayat 19 ada tertulis begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta,
bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara Jadi dan udah tidak lompat lagi nih. menepatinya. Jadi udah lompat lagi Nah, nih. jadi begini Bang Edis, Allah itu bukan manusia. Hmm. Jadi udah lompat Menurut lagi nih. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Baik. Kita kalau membahas Isa nanti mereka meninggal. Oke lah, nggak apa-apa. Kita tanggapi lah. Jadi gini, Ustaz Syarif. Kalau membaca Bible, itu kita harus mengerti setiap kata itu ditujukan ke siapa. Di situ Bilangan itu dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Dan sehingga dia berdusta. Dan Allah bukanlah anak manusia. Kalau dia berjanji tidak ditepati. Kan begitu ya? Betul? Ya. Nah, kata Ya, Allah betul, itu betul. merujuk ke siapa sebenarnya di situ? Ya kalau di Islam itu kepada Oh, Tuhan. jangan di Islam, itu bukan kitab suci orang Islam. Gini loh, saya kasih contoh. Presiden nggak suka yang manis-manis. Itu presiden di situ merujuk ke siapa? Presiden tidak suka yang manis-manis. Kalau misalnya saya bilang gini, presiden tuh nggak suka yang manis-manis. Kata presiden di situ merujuk ke siapa? Ya ke orang yang jadi presiden. Iya. Di situ bisa siapa di situ? Entah apa Jokowi kah atau Prabowo kah atau siapa kan gitu. Nah, begitu juga di dalam ulangan itu tadi, bilangan itu tadi, Allah bukanlah manusia. Di situ kata Allah itu merujuk kepada Bapa di sorga. Berarti dari ketiga-tiganya, gini Bang Edis, dari ketiga-tiganya kan di iman Kristen itu ada pemahaman iman Tritunggal, betul nggak? Betul, Trinitas, betul, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi betul. ketiga-tiganya ini bergelar Allah gitu. Iya, Allah itu gelaran. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya itu ilah, sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau dalam bahasa gini, makanya kita ini memang dalam terjemahan-terjemahan ini juga kita jadi kacau bahasa kita. Gini, di dalam Bible Musa itu juga disebut sebagai Allah bagi Firaun. Coba buka ulangan pasal yang Keluaran pasal yang keempat, coba buka. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran Pasal yang keempat. Coba dibaca. Keluaran pasal yang keempat. Lalu Saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Dan bukan pasal yang keempat, pasal yang keenam coba. Pasal ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan membiarkan sebentar. pergi. Coba ke pasal yang ke-7. Sorry, teman. Pasal yang ke-7. Ya, keluaran Pasal yang berapa ke-7. ini? Pasal yang ke-7, coba. Keluaran pasal yang ke-7. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Jadi begini, makanya Bible itu harus dipahami dengan bahasanya Bible sendiri. Jadi Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kata Allah itu di dalam Bible itu sebuah gelaran, Ustadz Syarif. Bahkan iblis itu juga disebut sebagai Allah bagi dunia ini di dalam Bible. Ilah, kalau bahasa Arabnya itu ilah. Al-Quran pun mengatakan bahwa iblis itu ilahnya dunia ini. Tapi Anda tidak tahu.
Bagi Allah ya. Betul nggak? Karena Tuhan, aku mengangkat engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun. Nah, Abangmu akan menjadi nabimu. iya, begitu. Ya, Bang Edis. Sekian dulu lah. Lah, mau kemana Lalu- lagi tur? Gini, Ustaz Syarif, gini ya. Anda percaya nggak bahwa ilah di dalam Al-Quran itu juga sebuah gelaran? Oh, beda. Gak ada Bang Edis. Gak ada beda. Bukan gelar kalau di Al-Quran itu. Oh, ilah merujuk bukan kepada gelar. nama Tuhan. Oh, Karena di surat gitu. Toha ayat 14 itu tertulis Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni gitu. Di Coba situ buka Quran ah, surat Al-Jathiyah nomor 23 coba. Gimana? Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Oke. Ya, Ada kata ilah nggak di situ? Coba ilahahu. dibaca bahasa Arabnya coba. Afaro aita manita khoda ilahahu hawahu. Nah, ilah itu di situ apa di situ artinya? Tuhan. Ilah. Tuhan. Tuh kata Tuhan di situ merujuk kemana? Ilah di situ merujuk kemana? Hawahu yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut Al-Quran? Tar dulu Bang. Tar Edis, dulu. Afaro aita manita khoda ilahahu hawahu. Yang artinya itu, tahukah kamu ya Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, berarti hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak menurut ayat Al-Quran? Yaitu keinginan. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu bisa menjadi sebuah ilah enggak? Gimana Bang Edis? Aduh, berat. Ustaz Syarif, menurut Al-Quran, surat Al-Jathiyah nomor 23, hawa nafsu itu bisa Ya, makanya aku jelaskan ya. Jadi maksud surat Al-Jathiyah ayat 23 itu menjelaskan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya enggak, sebagai jangan boros Tuhan ke sana lagi. dan Gini loh, dalam keadaan seperti apa sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhan bagi seseorang? ya karena dia mengikuti Mengikutinya, terus mengikuti kehendaknya, apalagi dikuasai Makanya oleh orang hawa yang- nafsunya itu, betul? Nah, betul. Dikendalikan oleh hawa nafsunya itu, betul? Ya. Iya, nah makanya menjadi Iya, tapi seorang begini muslim, dulu. sebentar. Menjadi seorang muslim itu, yang menjadi ilahnya itu haruslah Allah. Jadi, yang mengendalikan Anda itu harus Allah. Yang memerintah Anda itu harus Allah. Yang menguasai, yang kepadanya Anda harus takluk itu harus Allah, betul? Ya, Sehingga Allah betul. menjadi ilah bagimu, betul? Iya. Betul? Nah, sekarang faktanya di lapangan, menjadikan Allah sebagai ilah itu nggak bisa tanpa menjadikan Muhammad juga jadi ilahmu. Oke, sekarang. Baik, sekarang. Siapakah yang harus kamu taat kepadanya? Kepada Allah saja atau kepada Allah dan Muhammad? Ya, taat kepada Allah Kepada Muhammad nggak perlu taat. yang melalui penyampaiannya Rasulullah. Iya, artinya kamu taat kepada Muhammad juga, betul?
Ya, mentaati. Iya. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan atau wakilnya dari Allah itu, betul? Iya, tapi kan Rasulullah itu bukan Tuhan, Bang Edis. Iya, bukan Tuhan, maksudnya Dia itu bukan cuma si utusan. Allah itu dia, tapi status dia itu juga ilah. Ini memang sulit benar Oh, ngomong. enggak. Begini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ustaz Syarif. Ada nggak orang yang mengilahkan iblis? Kalau dikuasai iblis ada. Iya, berarti dia mengilahkan iblis nggak itu namanya? Secara tidak sadar, iya, dia mengilahkan iblis. Mengilahkan iblis. Kenapa dia disebut mengilahkan iblis? Karena dia menyerahkan ketaklukan dan ketundukannya kepada sang iblis itu, betul? Ya. Nah, Mengikuti. sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan dan kepatuhan kepada Muhammad nggak? Ya, tapi beda konsepnya. Cuma Sebentar, jangan kami ngomong beda dulu, jangan ngomong beda. Sebagai seorang muslim, kalian menyerahkan ketaklukan, kepatuhan kepada Muhammad nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh ilahmu, Muhammad itu. Ini yang berat nih, nggak nyadar-nyadar. Bukan, Bang Edis. Karena Rasulullah itu cuma nabi dan dia Iya, kalau yang dimaksud Muhammad itu bukan Allah, memang betul Muhammad tuh bukan Allah, tapi status dia itu ilah juga. enggak Sebuah bisa, otoritas di dalam diri seorang muslim tuh Muhammad berotoritas. Sulit nggak nangkep nih orang. Makanya saya punya gambar bagus nih loh. Ini gambar bagus. Ini jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Nih loh. Begini, lihat Ustaz Syarif nih. Lihat nih. Ustaz Syarif, coba perhatikan dulu gambar saya ini. Lihat nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim nih? Ustaz Syarif, kalau iblis mengendalikan seseorang, berarti iblis itu menjadi ilahnya orang itu, betul nggak? Dari bawah dulu Ustaz Syarif, ini diajak ngobrol malah yang dibahas apa? Diajak ngobrol malah aja malah HP-nya terus. Oke, silakan yuk. Silakan ya teman-teman sekalian ya. Memang ya pemahaman orang kan memang nggak sama ya. Ada orang yang baru belajar agama, ada orang yang sudah memperdalam agama. Tapi orang-orang yang sudah memperdalam agama Islam itu cenderung mereka itu mengiyakan apa kata saya gitu loh. Mengiyakan Muhammad itu memang Tuhan begitu. Mereka paham kok itu. Muhammad itu Robnya, cuman berbelit. Oke, kita kasih naik ada Emilina. Siapa ini Emilina ini? Halo Bang Edis, lama tak jumpa. Wow, si Emilina. Ya, silakan Emilina, nyalakan kamera. Ya, kerja apa Bang Edis? Ya, Selalunya silakan. kan saya ya demam aku Bang Edis. Demam. Ya, Demam mikirin apa demam sampai demam begitu? kejap saya pakai tudung dulu Bang Edis. Silakan. Ya, Ya, Emilina, kenapa kamu sampai sekarang masih menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu? Kapan kamu mempensiunkan Muhammad dari di hidupmu? Iya, masih saja Muhammad bertahta di dalam hatimu. Jadi menjadi seorang muslim itu artinya menjadikan Allah dan Muhammad itu yang memerintah hidupmu. Nah, menjadi seorang Kristen, menjadikan Yesus, Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah dalam hidupmu. Intinya itu kok. 13 tahun saya habiskan waktu mempelajari agama Islam dan Kristen. Intinya itu. Menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus sebagai yang memerintah, yang berdaulat di hidupmu. Nah, menjadi muslim sebaliknya, menjadikan Allah dan Muhammad yang memerintah dalam hidupmu. Makanya orang muslim tuh kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Karena Muhammad lagi memerintah gitu loh. Di dalam hidupnya.
Silakan Emilina, nyalakan kamera, yuk. Bapa, Yesus dan Roh Kudus berbeda, tetapi satu. Ya, Bang begitu. Idis. Nah, maksudnya. Ya, Emilina. Gimana? Sudah nangkepkah yang saya maksud, Emilina? Sampai sekarang masih Muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah jadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini lagi artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya, Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? iya betul. Iya. Abang Idis. Ya, Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? iya. Ya, setuju Abang Idis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun tahu pensiun? Ya, tahu Abang Idis. Saya Ah. takut saja nanti saya cakap baru Abang Idis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa Ya. kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya, Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. iya. Air kencing onta pun di tenggaknya. Nih, Ya kan itu Abang Idisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya, dorong mungkin buatkan itu obat lah Abang Idis. ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh Iya. begitu, minum tea ya. betul. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Ah, Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. ya, Lalu Anda minum. ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu, Jadi Lina. Abang Edisnya di sini live nya Abang Edis ya ada selalu ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Ya, Banyak. Abang Edisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak. Tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen, memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini, Lina. Kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika Ya. mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mu'alaf. Oh, mualaf. Ya, ya paham. Kalau Sekarang waktu Abang dia Edis. sempat mualaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. Ya. Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis. Sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Enggak segampang membalikan telapak tangan. Memang butuh proses. Iya. Makanya itu yang saya secara sarankan kepada Abang Edis, saya cuman pergi sini naik, saya cuman bertanya sama Abang Edis ini. apa itu? Silakan. Kenapa Abang Edis itu selalunya cari aja yang orang Muslim, bukannya cari yang lain? Begitu, yang orang agama di sana di luar banyak, Abang Edis. Karena kebetulan yang membicarakan iman kami itu dari pihak Muslim. Muslim. Iya, yang Yang suka-suka. Abang Edis tidak tanggung jawab sekarang ini adalah yang Cina-Cina, ya, yang India, Abang Edis tidak cari. Maksudnya? Ya orang Cina itu kan Abang Edis tidak mau cari. Bagaimana Abang Edis itu cerita dia? Oh, maksudnya kepercayaan dari ini, dari Yang lokal. Cina-Cina itu. Iya, Cina-Cina. Yang Cina itu kan Nah, Abang Edis tidak tahu. saya fokuskan kepada yang Muslim begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini ya Abang Edis. Pokoknya
Yang ini komen loh Abang Edis punya ini rekan-rekan yang pengikut Abang Edis ini. Tidak, Coba tidak, Abang Edis. enggak, maksud dia agama maksud dia, bukan, Ya, dia enggak Abang Edis bermaksud juga. rasis, enggak. Gini, maksudnya begini Lina, ya. Ketika kita berbicara tentang agama, kebetulan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyakan Muslim yang membicarakan iman kami Kristen. Makanya saya respon. Saya memberitahukan nih, kalau Anda sebagai Muslim, Anda Muslim itu yang bertahta, yang menguasai hati Anda itu Allah dan Muhammad. Dan kamu sudah setuju dengan itu kan, Lina? Iya, iya. Iya. Muhammad itu adalah nabi adalah Nabi Muhammad. Iya, maksud saya begini Lina. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad? Ya, kita hormati yang nabi yang utuskan oleh Tuhan lah macam tuh. Kalau misalnya Muhammad bertahta di dalam hatimu, pasti kamu mengikuti Muhammad kan? Ya, tidak lah sebab saya ikut itu Gimana? Ya, Berarti Muhammad sudah tidak lagi berkuasa dalam hidupmu, tidak lagi memerintah dalam hidupmu. Karena jika Muhammad memerintah dalam hidupmu, kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini loh, saya kasih contoh-contoh ini orang yang Muhammad memerintah di hatinya ini. Minum kencing onta atau yang ini lagi nih, saya kasih contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh di mana Muhammad telah menguasai hati seseorang. Nih, saya kasih lagi contohnya ya. Nih, ini cium-cium batu ini Lina. Ini adalah orang di mana Muhammad itu ada di dalam kepalanya. Sudah menjadi kepala Muhammad dalam diri seseorang. Akhirnya dia berangkat ke Arab nyiumin batu. Cuman orang tidak sadar itu gitu loh Lina. Coba Lina, makanya Lina, yang harus berkuasa, bertahta di dalam hatimu itu haruslah Edis. Tuhan Yesus, jangan Muhammad. Ya, makin hari kita bingung kita. Gimana Lina ini? Gitu Lina ya. Boleh-bolehnya Abang Edis cakap itu kepala botak. Loh, ini adalah contoh orang di mana Muhammad itu sudah mengendalikan hidupnya. Ya, Abang Edisnya selalu ada orang dicakap di Al-Quran ya, Abang Edis. Itu kepala botaknya. Jadi begitu Lina, mengenai pertanyaanmu, kenapa saya tidak menginjili yang lain-lain seperti dari agama dari India, begitu tidak. Karena mereka tidak pernah ngomong-ngomongin kami, begitu. Tapi itu pun ya kita beritakan kepada semua orang. Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Injil sudah sampai kemana? Injil sampai kepada setiap negara. Injil sampai ke Jepang, Injil sampai ke Indonesia, Injil sampai ke India, Injil sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Semua dunia. Iya, Injil. sudah sampai. Begitu. Jadi Abang Edis tuh yang selalunya orang kata-kata yang itu Ustadz cakap yang Injil itu dipalsukan bagaimana? Setuju kah Abang Edis atau tidak? Ya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah ada itu Injil dipalsukan. Injil dipalsukan itu adalah kerjaan orang-orang yang ya tukang penebar fitnah seperti itu, Lina. Ya, begitu. Jadi yang Abang Edis sekarang ini, Abang Edis orang banyak berkata-kata di sini. Ya, kita sudah kena murtad. Apa maksud dia Abang Edis? Itu murtad. Begini, makanya saya mau tanya sama Lina. Apa yang membuat Lina sampai sekarang masih menaruh Allah dan Muhammad di hatimu? Saya menaruh Allah itu di hati saya. Abang Edis, mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa? Kenapa ya Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Ya Abang Edis, tengok dulu saya. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak? Abang Edis. Di dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak. Ya, dituliskan itu Bapak ya Bapak kami. Nggak di boleh. surga. Nah, Nggak begitu boleh. yang itu
itu yang aku pahamkan. tapi gini. Ya Abang Edis, dengar dulu. Oke, Yang silakan. orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukkan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, orang mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu Abang Edis. Nah, begitu. Jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya, itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapa di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Itu Abang Edis Bukan, punya Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Bang Edis. Ya pertengahan bumi kita, ya kita bersembah sama dia, begitu. Kita sembah. Nah, inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini, Lina. Selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet, berbelit, muter. Makanya saya bilang gini, Lina. Saya hati aku tuh, contohnya. Abang Edis kan di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah. Betul kah Abang Edis? Iya. Ya. Jadi kenapa? Bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Quran juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda, Lina. Nah, Kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang Edis paham dorang lah. Bagaimana Abang Edis ini? Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung. Abang Edis bagi nampak kita kalau kepala saya sih botak begini, ya, Lina. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata Allah itu banyak membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Oke, hanya begitu, Lina. Yalah, begitu jalah Bang Edis ya. Abang Edis Baik, terima kasih Lina. Saya turunkan ya. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab, menciumi batu di sana. Ya itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong, bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke. Abang Edis, Saya turunkan Lina. Selamat malam. Selamat malam. Ya itulah ya. Entah pansos, entah apalah dia nggak tahu lah. Oke, yuk. Kita berikan kesempatan lagi ya kepada yang Muslim. Ada Ahmad Padli Lubis. Oke, Ahmad Padli Lubis. Ya, silakan Ahmad Padli Lubis. Selamat malam Ahmad Padli Lubis. Selamat malam, saudara. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Orang mana, Bang? Bang, nggak kelihatan Bang. Oh ya, silakan. Ya sudah kelihatan sekarang. Tadi gelap. Gimana Bang? Gimana, Bang? Ya gimana? Anda naik ke sini gimana? Sudah nyimak dari tadi. Oke, baiklah. Ini orang kayaknya nggak nyambung. Di bawah dulu, di bawah. Makasih, terima kasih. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Melvin Renjan. Ayo, Melvin Renjan. Ya, Melvin Renjan. Semangat abangku itu aja. Selamat malam, Melvin. Semangat kepada abang. Oke, baik, saya turunkan Bang ya. Teman-teman sekalian, kalau Ya, hanya siap, memberikan Bang. semangat, Semangat, Bang. teman-teman tidak perlu naik ya. Teman-teman sekalian, kalau hanya mau ngomong memberikan semangat, jangan ngajukan permintaan naik, tolong teman-teman ya.
Kita bukan acara-acara yang ini, teman-teman. Kita bukan acara-acara semangat ya, semangat bukan gitu. Teman-teman nggak perlu kalau cuma ngomong gitu naik ke atas ya. Oke, kita kasih naik ada Gemoy Yuzimaki. Oke, Gemoy. Iya. Selamat malam, Gemoy. Halo, Gemoy. Malam. Iya, selamat malam, Gemoy. Silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Silakan. Saya kirimkan ya permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Mari ya, Bang. Ya, silakan. Yuk. Ya. Selamat malam, Gemoy Muslimah ya. Agak sedikit naik coba, biar jangan ini. Jangan, saya pengen kita itu diskusi yang baik. Nggak boleh menghujat, ya kan? Ngomong fakta, gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Gitu, oke. Oke, silakan Gemoy. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak Ya, begini loh, aku bisa nggak berarti- tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edis ini kalau aku perhatiin kalau live ya hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Saya tahu, saya lihat aura hembuskan. Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam. Silakan. Ya, enggak ya kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang Satu-satu, kami satu-satu. Minum air kencing unta. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya enggak ada gitu kesannya kan. Tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih Gemoy? Gemoy. Ya enggak Tadi apa-apa. katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Ya kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Bener sih itu kan di hadis dulu kan. Oh, bener. katanya. Nah, kalau begitu, Ada begini. kisahnya Bang Edis. Betul, Itu ada ada kisahnya kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Iya, itu Lalu kan dia untuk datang. obat. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga bukan pakainya gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Itu kan zaman dulu. Kataan. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini.
Karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu nggak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing. Mengawini anak di bawah umur. Kena sihir. Apalagi? Mengawini anak di bawah umur gitu, Siti. Iya. Apa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya, kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya, kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu. Kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat? Kesannya bagaimana? Ya, nggak cocok lah. Ya nggak namanya umurnya di bawah. cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang nggak Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Bener lah kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? dulu kan nggak ada hukumnya ya, dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri teladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah. sampai detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, patut berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun. lah. Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak Nah, patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok, di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu, itu memberontak, saya tahu. Gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin. Kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun. Punya anak umur 6 tahun? punya. Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus kita Sebentar, contoh pertanyaan kita. saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu enggak. Sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba. Kenapa abang nyuruh Kan gitu? berat kan? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percayalah. Oke, di dalam namanya- Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul?
Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, bininya sebutkan satu nabi. sampai Sebutkan 1001. satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada, Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi istilah banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap nggak? Tegap gitu loh. Tiga. Nah, gitu ya, silakan. Yuk. Jangan malu-malu. Macet. Ayo, saya mengundang yang muslimah. Gini loh. Saya diskusi dengan Anda itu baik-baik. Saya nggak ada menghujat-menghujat. Kalau sampai omongan saya itu tidak terbukti kebenarannya, saya terjun dari Monas. Yuk. Silakan, jangan macet Gemoy. Aduh, mental dia. Ayo silakan muslim yang lain. Silakan muslim yang lain. Ayo, saya berikan kalian kesempatan untuk Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.